yaitu gerhana bulan yang kali ini pernah terjadi di zaman Nabi yang mulia Muhammad SAW dan bertepatan dengan waktu terjadinya, yaitu pada saat itu terjadinya gerhana bertepatan dengan meninggalnya anak beliau yang laki-laki yang bernama Ibrahim. Kemudian para sahabat mengkaitkan hal ini para jamaah rahimahullah wa iyyakum dengan apa? Dengan kematian Ibrahim. Dengan kematian Ibrahim. Pada saat itu terjadinya bukan gerhana bulan tapi gerhana matahari. Maka para sahabat kemudian mengaitkan menjadinya gerhana matahari karena sebab kematiannya anak Nabi yang mulia Muhammad SAW yaitu Ibrahim. Maka para sahabat mengaitkan hal itu. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bulan, matahari merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi pada keduanya itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan kematian seseorang, tidak berkaitan dengan kelahiran seseorang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Fussilat ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala al-lailu wan-nahar, itu adanya malam dan siang, wasyamsu wal-qamar, diciptakannya matahari dan bulan. Ini merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari juga kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun, maka hendaknya hanya kepadanya lah kalian sujud. Karena kenapa para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya kaum-kaum terdahulu di antaranya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kaum yang terdapat di negeri Sabah, yaitu kaumnya Ratu Bilqis pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka semuanya itu sujud atau menyembah kepada benda-benda langit seperti matahari yang disembah oleh kaum Sabah, kemudian penyembahan kepada bulan, kepada bintang yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini semua di dalam firman-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ketika burung bulbul ini telah mendatangi perkumpulan yang diadakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka ditanyakan alasan keterlambatannya. Fawajadtuha wa qaumaha, kata burung ini, saya melewati satu negeri yang saya dapatkan negeri tersebut itu ratunya dan kaumnya yasjudu nasyams, mereka menyembah kepada matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak menyembah kepada apapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Kenapa? Para jamaah Allah, karena sejatinya mereka juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi." Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah dialah yang disembah oleh apa yang ada di langit dan di bumi?
wasyamsu wal qamara wan nujumu wal jibalu wal syajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bulan, matahari, bintang, gunung-gunung, pepohonan, dan binatang-binatang melata serta kebanyakan dari manusia, mereka semuanya bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah zakumullah datang di Islam yang mulia ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk peribadahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah diutusnya beliau, maka agama Islam ini menjadi agama yang sempurna dan paripurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka dengan diutusnya beliau, para jamaah zakumullah, menjadi sempurnalah agama Islam yang mulia ini, sehingga kita tahu bagaimana cara kita mengaplikasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bentuk-bentuk peribadahan kita tidak menyimpang dan jauh dari bentuk kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu